temenan. Udah jam 11 waktu Jagakarsa sekitarnya Bang Noni. Dan seperti biasa kalau saban hari Selasa kita saatnya kita usaha. Kali ini barengan teman-teman TDA Depok ya, tangan di atas. Nah, hari ini sih gosip-gosipnya kita mau ngobrolin seputar makanan. Nah, Po Ipe ini lagi agak-agak ribet dari tadi ya mempersiapkan makanannya. Gimana gue gak ribet? Gue tuh loh makan sop duren. Jangan sering-sering. Kenapa? Hah? Jangan sering-sering. Soalnya nanti nagih kalau sering-sering. Ini di studio kita nih Abang Noni sudah hadir salah satu perwakilan dari TDA Depok, ada Bang Marwan. Assalamualaikum Bang Marwan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Marwan, ini kalau di TDA Depok Bang Marwan tuh masuk ke bagian apanya? Saya member aja Mbak. Member kan TDA. kalau nggak salah ada itunya Cik ya. Saya ada yang bagian kuliner pembagian itu ya, loh kuliner apa di kelas-kelasnya apa lupa grupnya grup kuliner ya. Grup kuliner yang TDA Depok. Kuliner TDA Depok. Iya. Nah, ini kan kita mau ngobrolin masalah ini nih, Bang Marwan ini dari Sop Durian Durio ya. Iya, betul, Sop Durian Durio. Ini ada ininya juga loh, ada website-nya di sopdurian.com ya. Betul, sopdurian.com. Nah, ini ternyata Bang Marwan ini memilih Sop Durian sebagai franchise-nya. Iya, franchise. Dan masih berjalan sekarang ya. Sudah berjalan berapa tahun? Pas setahun kemarin 2 Mei. Oh, abis selamatan dong kemarin ya. Iya, oh, kita nggak diundang tuh Bang. 7 bulanan ya kita nggak diantar. Ya, lu kata hamil, Cing. Terusan. Iya. Sebelum ke Sop Durian nih, tadiannya nih, Bang Marwan emang sudah bergelut di dunia kuliner atau tadinya mungkin seorang pegawai kantoran atau gimana Bang? Iya, jadi dulu 2010 saya mulai bisnis dari MLM. Terus MLM berjalan, cuman kayaknya nggak match sih sama orang tua, kayaknya kurang serak gitu. Akhirnya daripada saya ngelawan orang tua, saya coba bisnis lain gitu. Lalu masuk ternak lele dulu. Oh, ternak lele, sempat ternak lele. Ternak lele Sangkuriang dulu depan rumah saya sempat punya sekitar 25 kolam. Jadi 21 kolam terpal, 4 kolam semen. Terus sempat berjalan. Langgeng? Iya, sempat berjalan sekitar 6 bulan. Cuman terakhir saya kan ke kampus nih lagi kuliah dulu. Terus saya titip sama temen lama, udah ketemu terus dia bilang jago gitu. Ternyata 1 bulan itu dia dalam tanda kutip saya dikerjain sama dia gitu. Akhirnya kerjain maksudnya semua. Apa nih nggak ngerti. dibohongin gitu ya. Iya, dimainin gitu usahanya. Dia bilang jago. Ini ternyata nggak kompeten gitu untuk ngurus lele. Akhirnya tutup tuh bisnis lele ya gitu. Allah. Baru kurang lebih 3 kali panen, alhamdulillah tutup. Kemudian saya kumpul. Alhamdulillah tutup. Ya, alhamdulillah. 3 kali panen. Ya, sempat 3 kali panen. Terus baru setelah itu saya coba karena dia bilangnya jago lele, saya titip ke dia gitu. Terus akhirnya elunya kuliah. Iya, malah kolaps gitu kan. Kemudian setelah dari lele, saya coba lagi kumpul-kumpul komunitas, gabung sama beberapa partner bikin warung emak di kampus saya dulu. Warung emak itu isinya apa, warteg kan? Ini mini cafe di kampus. Jadi isinya itu mie ayam, kemudian somai, terus ada ini juga kopi ya. Sama sop duren gitu. Cuman dulu saya sop durennya masih duren ngambil ngasal aja, ada duren saya ambil gitu. Jadi nggak tahu rasanya, terserah ya. Jangan duren jatuh dari pohon lagi lo rasanya. Iya, duren parung dulu saya ambil gitu. Iya. Terus gitu. Kemudian di bulan Ramadan tahun 2012 saya coba gabung lagi sama temen bikin usaha sop durian. Kalau ini fokus, kalau yang usaha warung emak itu alhamdulillah 2,5 bulan tutup lagi. Alhamdulillah ya. Benar, cakep banget Bang. Cakep banget. Terus? Ya, alhamdulillah tutup. Kemudian saya coba, kalau tadi kan masih banyak ya variannya, ada somai, ada ini. Nah, saya mau fokus dulu deh. Oke, saya satu sop durian deh saya ambil. Kenapa pilihannya akhirnya ke sop durian? Nggak di somai atau di apa gitu? Enggak, karena saya ngeliat pertama saya doyan durian sekeluarga. Yang kedua ternyata banyak sih nanti durian ini nanti deh saya jelasin kenapa saya memilih akhirnya bisnis durian gitu. Nah, tadi saya pindah ke Jalan Mampang waktu itu Jalan Bangka deket sini, Bangka Kemang. Ya, Bangka ya, samping Masjid Al Hikmah.
Bangka berapa Kemang tuh? pokoknya. Bangka 5. Bangka 5. Jadi Oke. waktu itu di samping Masjid Al Hikmah itu ada restoran namanya Restoran Barokah, itu punya teman saya. Saya joinan sama dia, terus Lu bikin esnya. sop durian gitu. Sop kita duriannya. partneran. Baru berjalan pas bulan itu. Nah, baru berjalan Alhamdulillah tutup juga. Enggak, Oh, baru Belum cing, belum. baru berjalan 2 hari karyawan kabur nih gitu. Oke, Abang Nona Cangci yang Bapak tahu ini tuh ceritanya tuh ribet banget. Iya. Semua yang tutup dia bilang alhamdulillah. Iya, Terus iya. alhamdulillah karyawannya kabur. Dalam Jadi 2 hari. jangan kemana-mana. Iya, Dalam 2 hari iya. jangan kemana-mana. Ujian Bang. namanya, Mbak. Pokoknya kita mau ngobrolin nih cara mengembangkan franchise kuliner bareng sama Bang Marwan Durio ya. Ini adalah dari Sop Durian Durio. www.sopdurian.com. Makanya kalau kita mau sharing langsung di fanpage kita Ben Spasi Radio Spasi 1062 Spasi Jakarta. Ya. Kalau mau tanya 7870760. Oke. Ya. Oke, kita masih barengan ame Bang Marwan dari TDA Depok, Abang None seputar bagaimana cara kita mengembangkan franchise makanan. Kenapa mesti ngomong franchise makanan? Kita foto dulu dong. Ya Allah, kenapa pakai foto? Ya ampun. Iya. Tadi udah sedikit banyak diceritain ya bagaimana kisahnya Bang Marwan, kisah kasih di seputaran usahanya ya. Dari alhamdulillah 2,5 bulan, 3 bulan alhamdulillah tutup, sempet panen 2 hari alhamdulillah. karyawannya cabut dah. Ini gue mau tanya dulu dari awal. Ini kan Bang Marwan kan orang akademisi awalnya ya. Iya. Kenapa kok memilih sebagai wirausaha? Tapi biasanya orang kan sibuk cari lowongan kerja Di kantor gitu. kantor. Tapi itu lebih memilih untuk cari usaha gitu loh, jadi wirausaha. Kenapa? Pertama gini, orang tua saya memang pedagang dari awalnya. Makanan. Bukan, pedagang toko buku dan busana muslim dulu awalnya. Wah, cocok sama gua, ntar gua tanyain. Kemudian saya dari kecil emang udah dididik jualan gitu. Dari kecil awal saya bantuin orang tua ke pasar kelas 2 SD beli Indomie ke pasar. Kemudian dulu bantuin eyang saya buka warung. Warung kelontongan juga. Nah, warung kelontongan gitu. Kemudian ketika di SMP saya juga bukan bantuin sih, lebih tepatnya dididik sama ayah saya. Bawain baju-baju muslim buat anak remaja gitu. Saya Jualin, saya masukin. nanti profitnya buat saya, modalnya saya balikin. Oh. Gitu. Itu lumayan dulu anak SMP, jualan SMP kelas 2 gitu. Tapi kalau teman saya jualin gitu. Terus habis itu ada lagi parfum juga saya jualan. Dari ayah saya juga. Kemudian dulu flash disk. Jadi ayah saya dulu ngasih challenge-nya kayak gitu. Challenge. Bukan hanya uang cash ini aja, free gitu, tapi kasih challenge. Kamu jual flash disk dari Abi Misalnya harganya 100.000 misalnya. Kamu jual 50 buat kamu, 100.000 balikin. Jadi dari Misalnya. kecil begitu. Sama kayak adik-adik saya juga sekarang dididiknya seperti itu. Jadi uang lebaran dia dipotong, beli bebek, kemudian nanti bebeknya itu diternak sama karyawan di rumah. Cakep ya. Nanti uangnya itu buat kuliah. Jadi orang tua saya mendidik seperti itu. Jadi kesimpulannya kalau buat gue gini, Ce, patah hati lah cewek-cewek yang dulu mutusin atau menolak Marwan. Rasain. Iya kan, udah jadi aja begini, jadi ya kenapa gue dulu tolak? Iya. Kasian. Pertanyaannya bentar dong, melebar sedikit, udah punya cewek belum? Belum nih. Ya ampun, kenapa mesti pelan-pelan? Belum nih, kenapa mesti gitu sih, Wan? Perlu kita promoin nggak? Iya, kita biro jodoh buka loh. Kita tuh biro Mohon jodoh, doanya aja. biro jasa semua kita. Semua STNK, Kanan PPKB, kiri depan belakang oke iya, pokoknya. ember. Nah terus by the way, and then jadi itulah cara orang tua kamu mendidik. Jadi pada akhirnya kamu terdidik sebagai usahawan dong. Padahal kalau kuliah jurusannya ngambil apa? Manajemen perbankan syariah. Oh. Oke. Nah itu terlepas dari sisi akademisi, akhirnya kamu memilih untuk jadi usahawan dan segala macam dari mulai tadi apa yang 2 bulan lele. Lele sempat panen 3 bulan tutup. Kolaps. 2 bulan apa 3 bulan lah? Lele itu sempat 6 bulan. 3 bulan lagi 2,5 tinggal. bulan itu yang warung emak itu. Oh warung emak, terus kolaps ya kan. Terus apa lagi tadi, Bo? Terus Konsen akhirnya. MLM akhirnya saya konsen di fokus di satu Sop produk Duri. Sop Durian Durio. Oke. Nah ini yang menciptakan Sop Durian Durio ini siapa? Durio itu ngambil dari mana sih? Jadi gini, saya waktu itu kan sempat jualan di Bangka. Terus kendalanya begini, kendalanya itu ada yang muji, Mas sop duriannya enak nih, alhamdulillah. Terus ada lagi, Mas sop duriannya kok adem ya? Saya mikir. Yang bikin siapa? Saya. Cuman duriannya kan dari durian asli.
resepnya memang lu sendiri yang buat? Enggak pakai resep, orang dari durian asli tinggal comot doang. Enggak, ibaratnya ya. Oh jadi es krim biasa lu keceplokin durian di atasnya? Iya, es batu terus dikasih durian, kasih susu, keju gitu aja sama roti pandan. Jadi kayak nyampur-nyampur aja. Terus ada saya mikir kalau rasanya nggak tentu berarti emang karena saya nggak mungkin dong saya cicipin duriannya baru saya cemplungin. Iya. Gitu. Terus pas lebaran, kita habis lebaran kan tadi Ramadan habis lebaran. Saya lagi iseng nih bersihin kontak BBM gitu. Terus ketemu namanya teman saya namanya Muhammad Ihsanur. Ada temenan sih gitu. Cuman saya baru ngeh dia tuh ternyata konsultan pangan, ahli pangan IPB. Gitu. Akhirnya saya ketemu Bang Ihsanur, gimana kalau kita kerja sama gitu. Kita bikin sop durian supaya rasanya tuh standar. Terus oke, kita bikin gitu. Mulai itu dari November 2013 kita mulai prepare ngisi USP, Unique Selling Proposition. Nah sebetulnya saya ini orangnya nggak ngerti bisnis. Cuman karena Pak Ihsanur ini sudah mulai berbisnis, akhirnya saya diasistensi sama beliau. Jadi beliau bukan hanya partner saya, tapi lebih ke guru bisnis saya juga gitu, mentor saya. Nah balik lagi ke resepnya itu, akhirnya lo ngeracik berdua sama si Isa itu. Pak Ihsanur itu. Pak Ihsanur. Kemudian saya mulai tuh saya akhirnya dibagi tugas. Pak Ihsanur ini bikin produksinya, saya ngelola marketingnya gitu. Lalu saya buat brand apa ya, tadinya sempat mau bikin sop durian apa-apa, terus nanya ke temen, gimana kalau Durio aja, kebetulan Durio itu nama Latin durian. Gitu. Akhirnya setelah ketemu Durio, mantep ketemu Durio, saya ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual daftarin udah merek. didaftarin. Sudah daftarin mereknya, lalu saya daftarin. Alhamdulillah lagi nunggu nih. Tinggal keluar ya suratnya aja, ini sertifikatnya ya. Betul. Sertifikat mereknya. Berarti kalau bisa dibilang untuk si durian-durian ini sudah berapa bulan berjalan? Setahun lah. Udah setahun. 3 Mei kemarin setahun. Udah setahun, udah langgeng. Benernya 3 Mei kemarin ya. Kan kalau kemarin persiapannya launchingnya Mei. Kalau persiapan dari November 2012, launchingnya Mei 2013. Karena sulit tuh kita meng-create harganya, ngisi ininya. Jadi iya, berapa harganya? Kita jual 10.000 dan 15.000. Ada 2 varian, Durio sama Super Durio. Super. Apa tuh Durio dan Super Durio itu apa? Ada Durio itu harganya lebih terjangkau. Jadi bedanya di jenis duriannya. Jadi Durio lebih terjangkau dan lebih masuk ke orang yang. Jadi gini, ada testimoni dari konsumen kita. Saya tadinya nggak suka durian, tapi sejak nyoba Durio saya suka. Gitu. Jadi dia itu ya. kita create supaya gimana orang bau duriannya nggak terlalu pekat, menyengat gitu ya. Orang kan ada yang enak sama bau durian, ada yang bau cempedak gitu kan. Durian itu seperti kambing kayaknya, ada yang maniak, ada yang standar, ada yang anti. Iya benar. Kita bikin Durio ini standar, semua orang bisa makan. Tengah-tengah ya. Tapi ada komplain nih dari yang maniak. Saya mau duriannya yang bener-bener rasa durian gitu. Oke, kita bikinin Super Durio. Gitu, jadi ada 2 jenis. Yang Super Durio betul-betul berasa mantep durian. Mantap duriannya. Isinya sih sama ya, cuma rasanya doang ya. Iya, tapi harga nggak berbohong. Oke. Nah, ini kan di website-nya di shop SOPDURIAN ya, shopdurian.com ini. Kenapa harus Durio? Kenapa harus shop durian Durio ya? Karena katanya 100% brand lokal Indonesia, 100% halal, low investment, high profile, bisnis sampingan gak bikin repot, segmen pasar luas, masih sedikit kompetitor, cepat balik modal, resep sudah teruji, produk fresh tanpa bahan pengawet, gak perlu takut kehabisan stok, durian ada loversnya, bukan bisnis musiman, bahkan yang tidak suka durian pun jadi suka sop durian, dan harga jual produk terjangkau konsumen, manajemen profesional, dan tidak ada franchise fee, supporting fee, masa kelola selamanya. Oke, kalau ngomongin yang barusan IP sebut ini ya, Bang Marwan ya. Ini kan sesuai sama temanya kita siang hari ini nih, memanage gitu ya. Tadinya memang awalnya si durian-durian itu cuma satu. Iya, satu outlet. Kita dulu juga mulainya bener-bener pas-pasan, apa yang ada kita modal berapa, masih ingat gak lo? 5 juta dulu. 5 juta running ya. Jadi kan gerobaknya sudah ada. Jadi Pak Ihsanur dulu buka es krim durian, cuman kurang berkembang, akhirnya ya udahlah, bismillah, kita coba gelas yang ada di rumah bawain semua. Yang ada kita manfaatin ya. Ya, mulai dari apa yang ada, gerobak itu. Kalau dulu waktu warung emak, saya mulai dengan sesuatu yang semuanya harus bagus, semuanya harus baru. Nah, penampilan view-nya. View-nya gitu. Ternyata bukan itu yang penting. Yang penting kita mulai dulu apa yang ada, kita lihat perkembangannya. Kalau kita kembangin seperti itu. Siap. Nah, akhirnya berkembang, lo punya pikiran, kayaknya seru nih kalau dilebarin nih. Ya, alhamdulillah.
Itu mulai kapan punya pikiran seperti itu? Saya kan setelah 2 bulan berjalan, banyak ini orang, Mas, saya mau dong buka juga gitu. Saya mau dong buka juga. Oh, banyak yang minta. Akhirnya kita bikin konsep, kita bikin. Terus waktu itu Ramadan tuh 3 mitra, kita baru 3 mitra. Salah satunya mitra kita muda juga, anak 16 tahun, kelas 1 SMA. Di sini tuh 15 tahun, 16 ya? 15 tahun, SMA lah pokoknya dia. Jadi ibunya itu dokter, terus beliin anaknya iseng-iseng gitu, beli bisnis, nyobain. Nah, alhamdulillah tuh Ramadan dia 15 juta omsetnya sebulan. Wih, gitu, karena emang ramai banget, karena lagi di rumahnya kena pasar kaget gitu. Dia juga kaget, langsung saya motivasi gitu. Ini anak 15-16 tahun dia bisa dapat 15 juta sebulan. Luar biasa. Akhirnya mulai booming tuh, sampai saat ini sudah 80 outlet. Oh, subhanallah. 80 outlet. Oke, ini kan ada investasinya, paketnya ya. Paket investasi betul. Ini ada yang kita ngomongin yang paling besar aja dulu lah. Yang 12,5 juta itu ada berapa paket? 2 ya? 2 ya kan? Iya, 6 juta dan 12,5 juta. 6 juta dan 12,5 juta. Memang beda sih Bang Noni Canci Babe. Kalau 6 juta memang bootnya biasa gitu. Kalau yang 12,5 juta bootnya itu ada kacanya full, pokoknya lebih bagus ya. Bagus lah. Etalase dilengkapi kaca, perlengkapan lengkap, marketing tools dan administrasi tools. Maksudnya marketing tools apa? Marketing tools itu spanduk, banner, terus brosur. Jadi buat berpromosi di skala lokalnya di outletnya, misalkan ntar dia bagi-bagi di Car Free Day atau gimana, memberitahu bahwa saya punya lokasi di sini loh gitu. Jadi bedanya 2 kemitraan ini, yang 6 juta itu kita buat bisnis pemula. Jadi misalkan gini, sekarang kan lagi banyak nih pasar-pasar kaget, Car Free Day. Nah, ini biasanya mitra-mitra kita tuh inisiatif pakai mobil jualannya bakter gitu ya. Bukan bakter buka juga, pakai mobil biasa. Oh. Di belakangnya, terus dia jualan di situ. Itu kalau mitra kita yang di Cakung tuh 3 hari bisa 500 porsian, Jumat Sabtu Ahad. Jadi emang dia jualannya Jumat Sabtu Ahad aja. Ngincernya weekend ya? Weekend di situ emang di kawasan industri Pulau Gadung kan. PIK ya? Ya, itu ya 500-an lah 3 hari, kira-kira 100-an per hari, 100 lebih lah per hari. Wih, mantap juga tuh ya, mantap juga nih. Maksudnya berarti kalau satunya 10.000, misalnya kita 10.000 lah. 10.000, kalau 100 itu berarti sejuta ya? Margin, sejuta. Oke, gue tanya dulu, itu masalah 10.000 dari kamu atau dari lo apa, atau emang orangnya bisa naikin, bisa nurunin harganya? Itu sih ini kita pricingnya kita nggak ngatur, sesuai dengan kondisi lokal mitra. Jadi misalkan gini, dia jual di mall sewanya 4 juta, itu silahkan dinaikkan gitu, kita nggak mengatur harga jual. Oh, tapi dari lo nya misalnya memang bandrol aja dari saya 10.000, kira-kira patokan Jabodetabek 10.000 tuh sudah masuk jualan sop durian. Jangan dimurahin gitu, kalau dimurahin nggak kena, nanti malah usahanya nggak berprofit. Oke. Kalau dinaikin silahkan. Oke, administrasi tools itu administrasi tools itu lebih ke ini sih, panduan checklist peralatan sama cara keuangan. Jadi rekap keuangan. Jadi bisnis sop durian ini kita create supaya karyawan itu full bisa ngerjain. Jadi sebetulnya orang itu tinggal nyari karyawan yang jujur, yang telaten, terus kita training karyawannya dari mulai belanja sampai dia menyajikan, sampai laporan keuangan itu bisa gitu. Jadi ntar tinggal si owner itu, si mitra ini tinggal nerima gitu. Gimana nih hari ini setoran gitu, perkembangannya apa ininya gitu. Jadi bisa dijalanin. Nggak dari lu lagi Bang Marwan yang turun tangan ya? Nggak, semua mitra itu berkuasa atas outletnya sendiri. Jadi saya nggak pernah bilang saya punya 80 outlet. Outlet saya cuma 1 di outlet pusat itu. Saya brand ownernya gitu. Yang lainnya outlet mitra. Gitu. Tapi dia pakai brand Durio. Oh. Berapa lama yang pakai Durio itu berapa lama? Ya selamanya. Oh, selamanya. Jadi hak kelola selamanya. Jadi dia setelah jadi mitra terdaftar, dia berhak pakai merek Durio gitu. Jadi kita nggak jual bahan baku ke orang luar, harus jadi mitra dulu gitu. Iya. Oke, siap. Itu berarti di rumah lu ada pabriknya ya? Kita udah terpisah. Apa produksinya? Gitu. Iya, pabriknya sudah terpisah dari kantor marketing. Kantor marketing kita gabung dengan outlet pusat, tapi kalau pabriknya kita ada ruko sendiri di dekat Tol Cijago sana. Oke, Abang Noni Canci Babe jadi kemana-mana, nanti kita kupas lebih dalam nih tentang si sop durian-durian dan bagaimana franchise kuliner itu berkembang, ya. Temenan. Dia hebat banget ya, beneran asli menurut gue dia hebat. Karena apa? Ketika dia baru lahir, gue kan udah jungkir di selokan pakai sepeda ya gak? Tapi
ketika gue masih santai belalai jadi ibu rumah tangga dan cuek-cuek aja, dia udah jadi usahawan. Hebat dong. Hebat ya, padahal di duluan gue lahir. Nah, ini Abang None Cangcing Babe ini si v.sopdurian.com nih ya. Yang bener yang mana sih tadi webnya? Sopdurian.com. Sopdurian.com. Peralihan. Peralihan. Nah, sopdurian.com ini ternyata gue baru tahu dia itu bukan cuman sop durian aja, dia ngeluarin selai juga ya, akan ya. Nanti akan ngeluarin selai durian. Jadi gini, yang orang yang belum punya modal sampai 6 juta atau 12,5 juta, dia bisa jualan selai durian. Itu kita sistemnya reseller. Dan emang mau nyambut Ramadan sih buat gift orang datang kayak ini buat hadiah gitu. Gift maksudnya kayak semacam parcel gitu ya. Parcel. Jadi nanti lucu banget. Resellernya minimal berapa? Nanti kita umumin. Webnya udah ada sih, cuman tinggal di build aja selaidurian.com nanti, cuman masih kosong. Itu original apa maksudnya, pakai bahan pengawet atau enggak? Oke, kita angkat telepon dulu ya. Bentar, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di mana, Bang? Apa kabar? Baik. Sehat, Bang Ardi. Ya, begitu Bang Marwan. Apa kabar? Alhamdulillah. Poi Puspa, hujan nggak di situ? Alhamdulillah terang lagi. Tadi sempat gelap. Itu boleh ditanyakan dulu sebelum dilupa. Tadi pakai pengawet nggak tuh Bang? Barusan ditanya. Apa tuh yang selainya, Bang? Pengawet nggak? Ya, selainya. Yang selai durian kita pengawetnya pengawet alami dalam batas wajar ya, karena kalau nggak pakai pengawet itu masalahnya di handling pengiriman gitu. Kita sudah ada izin PIRT dan dan diizinkan pengawetnya. Pengawetnya pengawet makanan. Iya, betul. Dan memang pada standarnya natrium benzoat dong. Ya. Oke, ya. Oke, silakan pertanyaannya Bang Ardi. Ya, makasih Pak berdua. Bang Marwan, ya, Pak Ardi, yang pertama itu jatuhnya BO kan ya? Ya, business opportunity. Okay. Ya, gimana? Ya, atau saya tanya dulu semua nanti. Boleh, gitu ya, enak ya Bang ya. Jadi nggak tektok. Yang ngirit di waktu katanya Pak Wit. Oke. Gue mau nggak ngomong. Ya, oke. Nah itu Bang, pengalaman buat yang udah mitra itu jualan normal begitu, artinya nggak peak season itu BP-nya berapa lama? Yang pertama, ngebedain nggak antara si paket 1 yang 6 sama yang 12,5 itu terhadap BP-nya itu sendiri, dan juga satu booth itu kapasitas berapa porsi ya, tadi belum disebutin. Kemudian juga mixingnya itu apa aja, tadi kalau di awal agak bingung saya dengerinnya, apakah dengan toppingnya, duriannya, terus kemudian ngebedainnya si Durio sama Supernya itu dari sisi komposisinya aja atau ada beda, artinya persentase. Oke, tadi bilang ada harga nggak nipu gitu kan ya. Nah jadi artinya apakah komposisinya lebih besar di yang 15 atau gimana. Kemudian juga bisa pengalaman Bang, tadi yang baru 2 bulan lah alhamdulillah. Nah yang kayak gitu pada akhirnya sekarang Abang di tahap yang ini itu boleh di-share ke kita dong, jadinya secara umum kalau orang mau ngebisnis apapun bentuknya termasuk yang kuliner kayak Bang jalanin ini, apa aja yang mesti jadi pakemnya, walaupun itu nanti secara umum gitu yang Bang Marwan rasain gitu. Jadi kok mestinya memang begini atau memang harus ada proses gitu semua dulu baru bisa dapat yang sekarang ini gitu kan. Iya betul. Biar ini ya kebal ya. Biar terlatih gitu. Nah, maksudnya kalau di kita sambil kita ke komunitas gitu kan, artinya bisa nggak memperpendek hal-hal yang seperti itu begitu. Ibarat kata, ya karena ibarat kata kita namanya orang nggak panjang, nggak pakai 2 bulan alhamdulillah tutup ya, nggak 2 hari alhamdulillah pegawainya cabut gitu ya, Bu ya. Oke. Ya artinya kayak orang hidup sama-sama dikasih pikiran, tapi antara yang misalnya harus nempuh pendidikan sama yang tidak kan nanti waktunya bisa diperpendek dengan yang pendidikan misalnya gitu ya. Nah kalau di berbisnis begini ini selalu bisa mutlak begitu nggak Bang? Dengan kita ikutan segala macam ini, kemudian yang hal-hal yang pengalaman orang kita bypass gitu, kita nggak usah lagi atau belum tentu juga kalau nggak. Lu katanya operasi jantung di bypass. Ya itu nanti pakai ring berapa? Oke, panjang lagi tuh itu kapan tuh, hari apa besok ya? Medis jalan lagi. Panjang simpel. Terus banget. Sebelum saya turun, Bang Marwan ada yang mau ditanyain nggak? Turun. Lu naik panggung. Dengan Pak Ardi Pak tadi ya? Iya, Bang Ardi. Iya, Bang Ardi. Ya, ada lagi. Oke deh kalau gitu kita tunggu aja. Siap. Sukses buat produknya, Bang. Terima kasih, Bang Ardi. Makasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue demen kalau Ardi nelfon. Oke, yang pertama, break even point paket 1 dan paket 2. Tadi jelasin dulu paket 1 6 juta itu apa? Jadi ini tadi ya, sebetulnya ini business opportunity. Kalau franchise dan waralaba itu kan dia
harus udah 2 tahun dan lain-lain. Tapi ini saya lebih nyebutnya kemitraan. Kadang saya sebut franchise atau waralaba supaya orang mudah mengasosiasikan gitu. Ini benar kata Bang Ardi tadi, business opportunity atau kemitraan. Nah, gue pikir BO bimbing orang tua loh yang di TV disudutkan. Nah, kemudian berapa balik modalnya? Kalau yang mengacu pada Fairheart itu yang mitra pertama, dia sebulan juga ada balik modal 15 juta kan omsetnya. Gitu. Ya sebetulnya sebulan gini serius sih. Loh. Itu kan yang kan dulu dia beli waktu masih 5 juta. Terus omset 15 juta, profitnya 30%, sudah balik modal dong sebulan. Iya, itu tadi bilang yang Jadi SMA sebetulnya itu. balik modal ini tergantung banget sama tempat dijual, lokasi dan kesuksesan mitra. Jadi ketika calon mitra datang ke saya nggak bakal cerita berapa balik modalnya. Tapi gini, Bapak serius nggak? Kalau serius, insya Allah dari mitra-mitra kita sudah berjalan ini. Jadi saya nggak pernah cerita ini bisnis terdahsyat balik modal sekian bulan gitu. Saya lebih ke attitude-nya si calon mitra ini bener nggak dimulai usahanya. Kalo dengan gaya lu ngomong yang santai gitu ya. Jadi Bapak serius saya mendingan jual pahit gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak nyalin saya ntar kalau saya bilang franchise terbaik tahun 2014 terus cepat balik modal lah, katakanlah seperti itu ya. Cepat balik modal dalam artian dia berusaha keras gitu. Tapi belum tentu juga ketika dia misalkan dia lokasi udah oke, terus udah serius, tapi kan dia mesti nunggu pelanggan. Misalkan dia harus sabar gitu. Nah, itu yang sabarnya itu bisa jadi saya juga dulu awal-awal pernah 2 porsi per hari gitu. Cuman kan saya sabar, saya perbaikan terus. Akhirnya baru kelihatan tuh bulan kedua, bulan ketiga baru canggih tuh sampai sekarang alhamdulillah udah berjalan 1 tahun di outlet pusat. Jadi kita bukan hanya outlet kita banyak, tapi kita sudah membuktikan sendiri di outlet pusat nih kita dengan seperti ini alhamdulillah berjalan. Gitu. Yang di Bangka itu ya? Enggak, sekarang di Angin Mamiri. Kalau di Bangka kan yang Depok, kemarin ya? di Depok 2 Angin Mamiri Raya. Asik, namanya Angin Mamiri. Gitu, di Angin Mamiri Raya nomor 24. Iya. Gitu. Kemudian tadi satu kapasitas berapa porsi? Itu tadi jadi ngaruh juga. Yang 6 juta 12,5 juta pasti ngaruh. Jadi nanti yang 12,5 juta itu pasti lebih lama balik modalnya karena kan dia modal awalnya lebih sudah besar sebesar juga. Itu. Cuman nanti bedanya gini, Dik. Orang kan ada yang mau tadi motivasi menjualnya apa? Kalau orang mau jualan di pasar kaget 6 juta cukup. Tapi kalau dia mau tampilan yang wah, bikin mini cafe ya pasti 12,5 juta. Akhirnya kemotivasi orang itu jualannya segmen apa sih yang diincar sama dia gitu. Yang bikin beda tuh memang bootnya aja. Isinya bootnya kan ya. Yang bikin mahal. Bedanya kalau itu ada freezernya ya katanya kalau 12,5 juta. Peralatan, ada di boot dan peralatan. Untuk kelengkapan peralatan. Jadi kalau yang 12,5 juta ini dia standar bikin mini cafe pun udah bisa gitu. Kan ada orang yang memang kalau yang 6 juta ini kan biasanya take away aja. Orang take away, bawa pulang. Yang 12,5 juta ini dia bikin mini cafe, orang duduk dulu gitu kan pulang kerja. Jadi kita sarankan lokasinya yang padat penduduk, jalur pulang kerja, jalur lambat. Jadi orang bisa mampir dulu, santai 15 menit duduk kan pulang kerja capek nih. Iya. Nanti dia makan dulu. Minum dulu. Iya, oke. Itu sih bedanya. Kemudian masalah mixing di durian Durio dan Super Durio. Yang Super Durio ini tadi ya duriannya lebih wow, lebih dia nanya tadi berasal dari mana? Durian Medan. Standarisasinya. Jadi gini, untuk menjaga standarisasinya, misalnya gini kan kita mitra kita banyak. Kalau disendokin nggak mungkin dong. Apa nyicipin? Enggak, maksudnya duriannya kita sudah kemas dalam kemasan 80 gram saset betul. Jadi lupa karena orang lupa kalau bisa disendokin. Tadi kayak udah 2 deh. Tadi kayak ternyata udah 4 gitu kan lupa gitu ya. Apalagi kalau lu yang sendokin kan. Kalau gue kayak kurang deh, boy. Terus jadi supaya standar, jadi 1 saset tuang. Gitu. Super Durio sama Durio sama gramnya, cuman beda jenis duriannya aja. Yang durian Durio duriannya lebih wow. Maksudnya lebih wow tuh gimana sih tetap sama durian? Enggak bisa diceritain lebih wownya gimana. Ya rahasia harus dicobain. Resep dapur dia. Enggak, maksudnya harus dicobain gitu. Oke. Sama-sama durian, cuman lebih wow mungkin komposisinya. Sama-sama durian Medan, iya komposisinya yang lebih ini. Jadi yang Durio ini lebih bisa masuk ke orang yang nggak suka durian pun dia bisa masuk. Oke. Kita masih utang satu pertanyaan dari Bang Ardi ya, masalah pakem yang udah lo jalan share pengalaman kuliner dan pakem usahawannya gitu. Kita mau break. Nanti kita break zuhur dulu ya. Nanti kita balik lagi dong, ngobrol lagi. Sabar ya. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur buat Abang None di Lime Tanda Betawi dan sekenanya ya. Oke, ini udah sesi terakhir nih Pak, nggak berasa ya. Nah tadi pertanyaannya buat satu Bang Marwan dari Bang Ardi. Oh iya. Share pengalaman kuliner dan pakem usahanya. Bagaimana itu? Tadi ini kan mengembangkan usaha kuliner seperti apa?
Ya, kalau dari saya tadi kan beberapa usaha saya coba terus bangkrut gitu. Pertama sih intinya mulai aja dulu. Mulai dulu ya. Mulai jualan ya. Mulai jualan dulu, kita mutusin urat malu dulu gitu. Karena kalau masih kadang orang gitu gengsi. Gue setuju. Malu. Oke, kayak gue kan gak ada malunya udah nawarin ke lu kan barang apa aja kan. Lu bukan nawarin kalau lu memaksakan untuk dibeli. Terus. Ya, kita mutusin urat malu dulu. Nah, kemudian seiring berjalannya usaha, kita pertama harus mencari ilmunya. Jadi bukan hanya modal berani aja, modal motivasi aja, tapi kita harus expert di situ cari gitu. Nah, kalau saya alhamdulillah dapat partner yang expert gitu. Jadi saya kurang ngerti gitu, tapi partner saya nih Pak Isanur ini dia ngerti gitu seluk-seluk bisnis gitu. Jadi lebih cepat akhirnya berjalannya. Oke. Gitu partner, dan memang ini kalau kata guru saya Tung Desa Muaringin itu kita harus nemplok ke si big gitu. Jadi kalau mau ikutan besar kita harus nemplok dulu. Berkawanlah dengan kalau lu mau jadi elang, berkawanlah sama elang. Jangan gitu. berkawan sama tikus, nggak jadi elang lo. Nggak jadi gitu. Makanya saya cari orang yang bisa, orang yang lebih besar dari situ saya nemplok. Oke. Ntar lu sebelum lu cicak lama-lama ya. Sebelum lu lanjutin, gue juga pengen itu tuh ngutip gue omongan lo barusan. Man jadi nyeman. Lu udah deket gue punya rumah tangga lu. Iya makanya gue nyesel ngapa gue udah deket sama lu ngapa? Lu mah ini pasar parah lu konsumeris semuanya tuh. Terus terus kemudian lanjutnya saya belajar itu dari mentor juga. Jadi saya tetap punya mentor. Mentor saya Pak Wahyu, miayamgerobakan.com. Jadi mentor itu benar-benar mengarahkan saya, dan dia sudah lebih dahulu bisnisnya jalan gitu. Jadi dia tahu jalan gitu. Nah ini udah nggak nyasar ya. Jadi kita nggak mengulangi kesalahan yang dia. Udah nggak pakai Google Map lagi gitu ya. Gitu. Nah kebetulan tadi saya kesini pakai Google Map, nyasar loh. Tuh kan benar. Berarti sebagai insting itu lebih baik daripada Google Map, you know. Iya. Jadi kita nggak mengulangi kesalahan dia. Misalnya gini, saya tanya, Pak, promosi di mana yang bagus ya? Oh di sini nggak bagus, di sini nggak bagus. Ya bagus di mana Pak? Di sini. Oh ya udah. Lu curang banget dong, tinggal dicekokin doang, nggak. Tapi kan tetap kita jalan. Cuma maksudnya gini, dengan mentor itu sebenarnya percepatan aja sih. Kita harus punya mentor. Jadi mentor itu nunjukin jalan. Lu jangan lewat sini. Jalan lewat sini yang lebih cepat gitu. Saya udah lewat sini dan berhasil. Gitu. Kemudian itu banyak lobangnya gitu ya. Betul. Tadi dengan nemplok dengan orang yang lebih besar, yang kedua dengan itu mentor, yang kemudian komunitas. Jadi dengan komunitas ini gini, saya berpikir dengan komunitas ini kita silaturahim gitu. Karena bisnis sebetulnya adalah silaturahim. Jadi kita dengan komunitas itu saling ada promosi, kita saling tukar informasi, saling update bantu juga gitu, ya, saling bantu share. Gini, kalau orang bisnis yang gak berkomunitas itu maksudnya gini, akan lebih cepat ketika orang bisnis punya mentor dan komunitas. Iyalah, daripada sendirian kan. Ada soalnya gini, ada beberapa pengusaha yang konvensional, gue sih bisnis aja nggak usah berkomunitas, ribet, nggak punya waktu. Tapi sebetulnya itu investasi waktu yang kita ini kan. Iya, bener, karena itu tadi silaturahim. Saya juga nggak bisa melogikakan sih. Saya nggak bisa melogikakan gimana. Tapi silaturahim itu yang bikin cepet dan ngebuka peluang rezeki juga tuh. Ya betul. Terus kemudian tadi kunci dari saya sih pertama kerja keras lebih dari orang lain gitu. Jadi kita pernah kerja keras, terus kerja cerdas, terus jangan lupa berdoa dan ridha orang tua. Kenapa kemarin bisnis saya gagal tuh, banyak lele, terus MLM gagal semua. Lu gak coba nying. Ternyata gini. Jadi waktu itu gini, kenapa saya bisa kecepet? Jadi waktu itu setelah bisnis saya warung emak gagal, terus saya belajar internet marketing. Belajar internet marketing kan lantang luntung aja, saya lantang luntung. Terus akhirnya diceramain sama bokap gitu. Kamu kalau bisnis jangan lantang-luntung doang, action, cepetan action, jangan kelamaan gitu. Nah di situ tuh vitamin saya tuh gitu. Jadi ketika itu saya pantang pulang sebelum sukses gitu. Kayak gue zaman kecil kalau berantem kan digebukin, lu pantang pulang sebelum bales gitu, balik gue. Nah jadi itu dan gini, dulu saya belum clear sama orang tua kenapa saya gagal, mungkin karena orang tua belum ridho. Nah setelah ngomong itu, saya jujur, saya gini, saya mau bisnis. Oke, kalau kamu sekarang mau bisnis, tekunin bisnisnya, kamu harus sukses, jangan pulang sebelum sukses gitu. Jadi akhirnya saya terpecut tuh. Ya, gila lu gak dibukain pintu, kecian banget bener. Tenang, gue duplikatin kunci, itu. Jadi ketika misalkan kalau bahasanya Pak Teguh Wibawanto, itu kita kalau mau jadi ikan yang bagus itu kita harus jadi ikan dikejar piranha gitu. Jadi akhirnya kita piranha lagi ngapa? Atau gini, atau analoginya ketika kita dikejar anjing, kita pasti bisa berlari lebih cepat. Oh cakep, bener.
Enggak, yang piranha bisa diikuti pulang. Kira-kira begitu. Jadi ikan yang bahasa dikejar, kita piranha soalnya dari tadi pagi soalnya. Iya. ikan yang dikejar sama ikan-ikan piranha itu dia lebih aktif dan lebih berkembang lebih cepat. Oke. Oh. Jadi temukan ininya dulu, temukan benar-benar motivasinya apa. Oke, Bang Ardi udah mewakili semua Bang None ya, insya Allah ya jawabannya dari Bang Marwan ya Peh ya. Udah komplit banget ya. Jadi buat Abang None yang pengen kenal lebih dekat sama Bang Marwan, pengen sharing seputar usaha, itu bisa follow Twitternya apa namanya? @marwandurio. Nah, Marwan Durio. Nyambung ya? Iya, nyambung Udah di @marwandurio. fanpage kita ada kok @marwan Oh udah ya? Durio. Oh, siap-siap. Oke. Cuma Twitter lagi gangguan kayaknya. Iya, kayak lagi bermasalah ya. Dan yang pengen lihat tadi apa namanya peluang usahanya di mana? www.apa? Shopdurian.com. Shopdurian.com ya. Oke, terima kasih banyak loh untuk sharing ilmunya Ya, dan sama-sama. pengalamannya luar biasa ya Pak ya. Jatuh bangun aku mengejarmu banget deh. Bang Toib aja sih 3 kali puasa 3 kali lebaran udah dilaluin ya. Enggak, Sampai ikan piranha loh. Gue senang semangatnya dia yang mengatakan bahwa iya alhamdulillah 2 bulan tutup ya kan, 3 bulan tutup, 6 bulan tutup, 2 hari karyawan cabut ya kan, itu alhamdulillah. Harus disemangatin dong. Lu baru 3 bulan aja udah ngambek. Ya jangan dong. Harus cari lagi yang baru. Nggak boleh gitu. Gimana mau maju kan? Iya, insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Bang Marwan ya. mudah-mudahan. Terima kasih banyak. Salam buat teman-teman apa TDA Depok dan grup kuliner ya. Durian Grup Durio. kuliner ya. Grup kulinernya. Sukses. Taruh nanya dong sebelum closing. Grup kuliner di TDA ada grup bagian ini gak? Apa namanya makanan lenca atau Lenca. Lu nggak hits banget deh Pus, lu yang kerenan dikit ngapa? ada oseng paya gitu ada Ya gak? oseng paya lagi. Belum ada kayaknya. Tuh belum ada. Kita usaha bener gak Bang? Carinya belum ada kan? Iya kan? Belum ada ya. Iya belum ada kan? Makanya diadain. Kita bikin ntar franchise. Oseng Jangan pepaya. malu-maluin gue deh Pus deh. Oseng pepaya Empo Ipe. Jangan entong ngerakeun urang, cek orang Sunda mah. Mana teh ngerakeun pisan sih. Oh, ya Allah udah deh. Aduh, Bang Marwan sukses selalu ya. Terima Ya, kasih terima kasih, banyak. sama-sama. Ini salah satu contoh pengusaha muda yang sukses nih Abang None ya. Pantang menyerah sebelum padam. Oh, salah. Ya, itu pemadam ya. Thank you ya, Abang None. Semangat terus juga dong nih, yuk kita usaha ya. Assalamualaikum Bang Marwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.